Shalom, suara saya cukup jelas, Pak Hadi. Ya, shalom. Jelas, Kak Edi. Oke, ya pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih doa-doa saudara sehingga saya dan Yongki boleh pulang dengan selamat ya. Kami baru selesai di isolasi selama 5 hari di Hotel Borobudur dan sekarang udah tiba dengan selamat dan bisa melayani. Nah, thank you doa-doa saudara. Saya percaya kami hanya corong alatnya Tuhan, tapi kita semualah yang melayani negara Brazil ini, jemaat di Brazil, ya, secara tubuh Kristus kita semua ya ikut ambil bagian melayani ini. Nah, nanti saya akan sharing beberapa kesaksian. Nah, saudara-saudara, hari ini kita mau fokus ya, ini seperti yang equipping kita terus berlanjut adalah kita mau membahas tentang misi Bapa, saudara. Ya. Jadi Allah punya misi buat manusia. Ketika Dia ciptakan manusia, misi Bapa adalah supaya manusia ya mengekspansi kerajaannya, ya memperluas kerajaannya sampai seluruh bumi ini dipenuhi dengan kerajaan Allah. Nah, mari kita lihat saudara dalam Kejadian 1 ayat 26, kita sama-sama lihat, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Nah, saudara, jadi Allah menciptakan kita manusia itu menurut gambar dan rupanya Allah. Nah, gambar dan rupa Allah itu adalah, saudara, komunitas kasih. Itulah, saudaraku, Allah. Allah adalah kasih. Itu sebabnya Allah tidak bisa satu pribadi, saudara. Dia harus 3 pribadi. Ya, 3 pribadi. Dia adalah Allah yang berbentuk komunitas dan saling mengasihi, saudara. Ya, nah, Allah ini menciptakan kita menurut gambar dan rupanya supaya kita juga ya seperti Allah hidup dalam komunitas yang saling mengasihi. Ya, saudara, itu ya yang merupakan visi Tuhan dalam menciptakan manusia. Tapi manusia punya misi, saudara. Nah, misinya apa? Misinya ini supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, ya, atas seluruh bumi. Jadi itu misinya, saudara, ya, berkuasa. Nah, pertanyaannya, berkuasa, ya, kenapa manusia mesti berkuasa atas ciptaannya Allah? Bukankah ciptaannya Allah sudah baik, saudara? Bukankah ciptaannya Allah itu sangat baik? Kenapa mesti diberi kuasa manusia untuk memerintah bumi ini? Kenapa mesti diperintah lagi? Kan sudah baik. Ciptaannya Allah sudah sempurna, istilahnya, saudara. Dalam arti kata, saudara, sudah sangat baik. Ya, mengapa mesti manusia berkuasa? Nah, saudara, mari kita lihat kenapa Allah, ya, saudara, memberi kuasa kepada manusia atas bumi. Ya, tentu ada alasannya, saudara, misi ini. Ya, saudara. Nah, jadi dalam kemahatauan Allah, saudara, Allah itu sudah tahu sebelumnya, ya, rupanya nanti, saudara, ya, dia tahu salah satu ciptaan dia, yaitu Lucifer, saudara, itu akan jatuh. Dia tahu, Tuhan udah tahu. Lucifer ketika jatuh ke bumi ini, dia mau, saudara, ya, menipu manusia. Dia mau masuk ke dalam taman itu, saudara, Taman Eden, untuk menjatuhkan manusia, untuk menggoda manusia supaya manusia mengikuti kehendaknya dia. Sehingga, saudara,
manusia akhirnya kehilangan kuasa itu. Kuasa memerintah dunia ini, saudara. Nah, itulah sebabnya Allah taruh manusia, saudara, di taman itu. Kita baca Kejadian 2 ayat 15, next. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden, ya, untuk apa, saudara? Satu, mengusahakannya. Dua, untuk memelihara taman itu. Karena Tuhan tahu, saudara, satu saat Lucifer akan jatuh menjadi setan, iblis, dan dia mau masuk ke dalam taman itu, saudara, mengacaukan taman itu, merusak taman itu, ciptaan Allah. Maka Adam diberi kuasa, ditempatkan, saudaraku, di dalam taman itu untuk mengusahakannya dan memelihara taman itu, saudara. Nah, mengusahakan, ya, artinya apa, saudara? Ya, jadi manusia itu harus memanage taman itu, saudara, supaya apa yang sudah baik tetap baik, saudara. Supaya apa yang Tuhan ciptakan yang baik itu menjadi tetap baik, diusahakan, dipelihara, saudara, supaya yang baik itu tetap baik. Nah, baik artinya apa, saudara? Baik artinya tidak ada dosa di situ. Baik artinya, saudara, tidak ada kutuk. Baik artinya tidak ada kejahatan. Baik artinya, saudaraku, tidak ada, saudaraku, pekerjaan-pekerjaan kuasa kegelapan. Baik itu artinya, saudara, di situ tidak ada kemiskinan. Baik itu artinya, saudara, tidak ada kematian. Itu tujuannya, saudaraku. Jadi Adam ditaruh di taman itu untuk memelihara, mengusahakan taman itu, saudara, supaya tetap baik sesuai dengan, saudara, yang Tuhan rencanakan untuk ciptaannya. Nah, apa yang terjadi, saudara? Ya, kita lihat ternyata, ya, saudara, Adam gagal mengusahakan taman itu. Ya, dia gagal. Kedua, saudaraku, Adam juga, saudara, diberi kuasa untuk memelihara. Nah, kata memelihara di sini, saudara, adalah syamar, yang artinya, saudara, ya, menjaga taman itu, melindungi taman itu. Pertanyaannya, kenapa mesti dilindungi, saudara? Kenapa mesti dijaga? Nah, kita tahu, saudara, taman itu perlu dijaga, dipelihara, maksudnya supaya apa, saudara? Supaya iblis yang udah jatuh itu nanti tidak bisa menguasai taman itu, tidak bisa masuk ke dalam taman itu, saudara. Tapi apa yang terjadi? Adam gagal, saudara. Ya, Adam tidak melakukan tugasnya, memerintah, saudaraku, ciptaannya Allah. Dia tidak mengusahakannya dengan baik. Dia tidak memelihara taman itu atau menjaga taman itu, saudara. Sehingga taman itu akhirnya kemasukan, saudaraku, iblis. Dan iblis, ya, mengacaukan ciptaannya Allah. Iblis, saudaraku, mendirikan kerajaan kegelapan di bumi ini, saudara. Ya, mestinya Adam, saudara, ya, tadinya, ya, disuruh mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya, dan bukan hanya di Taman Eden itu, tadinya Tuhan mau manusia, ya, saudara, memperluas taman itu, ya, memerintah atas taman itu, mengusahakan, memelihara taman Allah itu, saudara, sampai seluruh bumi, ya, dipenuhi dengan, saudaraku, ya, pemerintahannya Allah, ya. Tapi Adam gagal. Nah, tadinya, saudara, Adam disuruh menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini, supaya kerajaan kegelapan tidak berusaha masuk dan gagal. Ya, nah, caranya gimana, saudara? Next kita lihat. Ya, tadinya Allah, ya, saudara, memerintahkan manusia, ya, di dalam Kejadian 1 ayat 28.
Allah memberkati mereka. Mereka ini siapa, saudara? Adam dan Hawa. Diberkati. Inilah kompak pertama, saudara. Ya, inilah kompak pertama, komunitas ya yang pertama diberkati oleh Allah. Ya, lalu Allah berfirman kepada mereka, siapa mereka ini? Kompak yang pertama itu suami istri, saudara, disuruh beranak cucu lah. Jadi jangan cuma satu kompak, multiplikasi menjadi lebih banyak kompak, saudara. Membentuk sebuah keluarga, ya, beranak cucu, saudara. Tapi jangan cuma sampai menjadi saudaraku beranak cucu, ya, tapi bertambah banyak. Nah, bahasa Inggrisnya be multiply, ya. Jadi multiplikasikan keluarga-keluarga ini supaya di seluruh bumi ada keluarga-keluarga, ya. Dan penuhi bumi ini, harus dipenuhi bumi ini, saudara. Ya, artinya gimana caranya? Taman Eden diperluas terus, saudara. Ya, dengan cara ya apa? Dengan cara, saudara, yang memerintahnya itu diperbanyak, dimultiplikasi sehingga Taman Edennya makin luas, makin luas. Taklukkanlah itu, saudara. Bumi mesti ditaklukkan. Ya, akhirnya manusia baru bisa berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, itulah caranya manusia, saudara, ya, memerintah dunia ini, yaitu dengan cara memultiplikasi kompak-kompak, saudara. Kompak menjadi komsel, kemudian komsel atau saudaraku komunitas kerajaan ini, ya, mesti ada di mana-mana, memenuhi bumi ini. Ya, kalau bumi dipenuhi dengan komunitas kerajaan ini, saudara, di mana semuanya memerintah, menjadikan bumi ini tetap baik dan menjaga ya taman Allah itu jangan kemasukan kuasa kegelapan, maka kerajaan Allah akhirnya, saudara, berkuasa memenuhi bumi ini. Itu rencana Allah yang semula. Ini yang ditugaskan kepada Adam, saudara. Tapi Adam gagal. Nah, Adam gagal memenuhi, saudaraku, ya, misi Bapa yang dipercayakan kepadanya, saudara. Ya, misi Bapa itu mereka gagal. Berikutnya, saudara, kita lihat, ya. Terus berikutnya lagi, ya, satu lagi. Nah, maka karena Adam gagal, saudara, next, maka dunia dikuasai oleh setan. Ya, itu karena Adam gagal, saudara. Maka setanlah yang masuk ke taman itu, saudara, mendirikan kerajaan kegelapan. Ya. Nah, setan makanya disebut ilah zaman ini. Maksudnya dia adalah penguasa dunia ini, saudara. Ilah zaman. Ya, sejak itu lihat bumi dikuasai oleh setan, saudara. 1 Yohanes 5 ayat 19 katakan kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Seluruh dunia, saudara, lihat, di bawah kuasa si jahat. Nah, pertanyaannya, saudara, ya, dari mana setan dapat kuasa ini, saudara, sehingga dia sekarang adalah penguasanya dunia? Ya, dari mana dia dapat itu, saudara? Nah, next kita lihat. Ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun 40 hari, ya, dia tidak makan, ya, saudaraku, kemudian setan menggoda dia. Ya, setan memperlihatkan dia seluruh dunia ini. Ya, dan Tuhan, ya, berkata demikian, kata iblis kepadanya, segala kuasa itu, nah, kuasa apa? Kuasa atas yang kamu lihat ini, ya, karena setan memperlihatkan dia, saudara, seluruh bumi ini, dunia ini, ya, dengan kemuliaannya, saudara, dikasih lihat, dan setan bilang segala kuasa atas bumi ini
ya, serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya ini telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Wow, saudara, ternyata seluruh bumi ini udah diserahkan kepada setan, saudara. Ya, telah diberikannya kepada setan, saudara. Dari mana? Ya, dari mana kuasa ini, saudaraku, diambil oleh iblis? Dari Adam. Ya, tadinya Adam yang memiliki kuasa atas bumi ini, saudara. Ya, dia diberi kuasa memerintah, ya, di dalam kerajaan Allah. Tapi dia nggak kerjakan tugasnya, saudara. Adam gagal karena dia, ya, bukan berkuasa atas bumi ini, tapi saudara, dia digoda oleh setan, goda untuk berbuat dosa, sehingga akhirnya dia jatuh dan kuasa itu diambil, direbut dari dirinya oleh iblis. Jadi iblis sekarang yang punya kuasa atas dunia itu. Nah, makanya iblis bilang, ya, dia tawarin Yesus, sembah aku. Kalau engkau sembah aku, kuberikan kuasa ini kepadamu. Ya, nah, Yesus mau nggak, saudara, memiliki kuasa ini? Mau. Ya, dia memang datang untuk merebut kembali kuasa ini, saudara. Tapi Yesus tidak mau merebutnya dari iblis atau mengambilnya dari iblis dengan cara yang tidak legal, dengan cara yang tidak benar, saudara. Ya, maka Yesus tidak mau, saudaraku, menerima tawaran iblis. Ya, dia pakai cara salib, saudara. Yaitu dia mati di kayu salib, saudara. Setelah dia mati di kayu salib, dia menebus kita dari dosa. Dia menebus dosanya Adam yang, saudaraku, diwariskan kepada kita. Kemudian, saudaraku, setelah dia mati, dikubur dan bangkit, haleluya, dia rebut kembali kuasa itu, saudara, dari iblis. Itu sebabnya mari kita lihat berikutnya, saudara. Maka inilah, saudaraku, yang Yesus katakan setelah dia bangkit dari kematian. Ya, mari kita lihat berikutnya. Ini dia Matius 28 ayat 18 sampai 19. Yesus mendekati mereka dan berkata, ini setelah dia bangkit, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Berapa, saudara? Segala kuasa di surga dan di bumi. Itu sudah diperolehnya, saudara. Telah diberikannya, ya, kepadaku segala kuasa di surga dan di bumi. Kuasa apa ini, saudara? Inilah kuasa yang hilang dari Adam itu, saudara. Yang direbut oleh iblis itu, saudara. Kuasa atas bumi ini, ya, kuasa untuk memerintah bumi ini, ya, saudara, itu telah direbut oleh iblis. Sekarang Yesus rebut kembali. Karena itu, haleluya, karena itu, ya. Jadi amanat agung itu adalah karena itu. Karena apa? Karena segala kuasa itu telah diberikan kembali kepada dia. Karena itu, haleluya. Sekali lagi, karena itu. Apa, saudara? Karena itu, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, ya, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Puji Tuhan, saudara. Yesus rebut kembali kuasa yang hilang dari Adam itu. Adam pertama gagal, saudara. Yesus Adam yang kedua. Adam yang terakhir merebut kembali kuasa itu, saudara. Dan sekarang kuasa itu siap diberikan kepada murid-muridnya, kepada kita, saudaraku, yang sudah percaya, yang sudah lahir baru, yang sudah ikut Yesus. Karena itu, pergilah. Karena segala kuasa itu sudah jadi milik Yesus. Dan Yesus serahkan kepada kita, saudara.
Karena itu, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Haleluya. Segala bangsa kita mesti jadikan murid. Kenapa, saudaraku? Karena yang diberikan kepada manusia adalah bumi. Ya, bukan, Tuhan tidak berikan kepada manusia hanya satu wilayah saja. Ya, saudara. Tidak diberikan kepada manusia, saudara, hanya satu RT, RW, kelurahan, ya, apa, saudaraku, kecamatan. Tidak, dia berikan bumi, segala bangsa kepada murid-muridnya, saudara. Karena itu dia bilang, pergilah, jadikanlah sekalian bangsa murid Tuhan. Ya, dengan perkataan lain, saudara, Yesus merebut kembali otoritas dan kuasa atas bumi. Dia berikan kembali kepada kita supaya kita bisa melaksanakan misi Bapa yang semula itu. Berikutnya kita lihat. Nah, supaya kita bisa melakukan misi Bapa yang semula itu, yaitu ekspansi kerajaannya, saudara. Ya. Nah, itu sebabnya, saudara, kitalah yang akan menggenapi ayat ini, ya, yaitu amanat agung. Nah, amanat agung sebenarnya berasal dari Kejadian 1 ayat 28, ya, di mana Adam gagal. Nah, kita yang menggenapi, saudara. Adam pertama gagal, Adam kedua atau Adam terakhir, Yesus, yang akan menggenapinya melalui tubuhnya, melalui kita, saudaraku, melalui komunitasnya. Maka kita yang akan menggenapi ini. Ya, Allah memberkati mereka. Siapa mereka ini? Sekali lagi, kompak, saudara. Inilah kompak, ya, yang Tuhan mau bangun di bumi ini, saudara. Ya, Tuhan memulai apa-apa dengan kompak dua orang ini, Adam dan Hawa. Ya, lalu Allah berfirman kepada mereka. Nah, kompak itu diberi firman, saudara. Diberi tugas apa, saudara? Ya, beranak cucu lah. Multiplikasikanlah kompak-kompak ini, ya, sampai dia menjadi keluarga. Ya, nah, keluarga itulah komunitas kerajaan yang Tuhan mau bangun di mana-mana, saudara. Ya, nah, kemudian apa? Nggak cukup hanya bangun komunitas kerajaan, terus bertambah banyak. Nah, bahasa Inggrisnya be multiplied, ya, bertambah banyak, be multiplied, ya. Jadi apa? Bermultiplikasi. Jangan hanya ada satu komunitas kerajaan, multiplikasi komunitas kerajaan itu di mana-mana, ya. Terus apa? Penuhilah bumi ini. Kita mesti penuhi bumi ini, saudara. Ya, bangun komunitas kerajaan di mana belum ada komunitas kerajaan. Bangun itu di bumi ini, saudara. Ya. Nah, kalau kita lakukan itu, barulah kita bisa taklukkan bumi ini sehingga kita berkuasa atas ciptaannya. Nanti Yesus datang, saudara. Ya, kita akan dipulihkan kembali bumi ini, saudara. Seperti, ya, sedia kala, ya, sebelum Adam jatuh dalam dosa, sehingga tidak ada lagi waktu itu, saudaraku, dosa, ya, tidak ada lagi penyakit, tidak ada lagi, saudaraku, ya, kejahatan, tidak ada lagi kemiskinan, tidak ada lagi, saudara, kutuk, tidak ada lagi kematian. Ya, saudara, kita sedang menuju ke sana waktu Tuhan Yesus kembali. Tapi tugas kita adalah, saudara, ya, melakukan amanat agung. Jadi amanat agung itu apa, saudara? Ya ini, menggenapi Kejadian 1 ayat 28. Itu amanat agung. Ya, dimulainya dari apa? Dari kompak. Nah, maka mari kita lihat bagaimana Yesus, ya, saudara, melakukan amanat agung ini. Dia kasih contoh, saudara. Rasul-rasul itu adalah contohnya. Lihat bagaimana Yesus, saudara, ya, menggenapi apa yang Adam gagal. Ya, Adam gagal, saudara. Ya, makanya Yesus mulai, ya, melakukannya dengan apa? Misi Bapa ini, saudara, dengan satu kompak, ya kan? Dia mulainya satu kompak, saudara. Siapa itu?
Yohanes dan Andreas, saudara. Satu kompak Yesus mulai. Kemudian Yesus ya suruh kompak ini bermultiplikasi. Tambah Petrus, tambah siapa lagi saudaraku, Filipus, tambah Nathanael, tambah Yakobus, saudara. Akhirnya jadi 3 kompak. Ya, nah 3 kompak ini Yesus mulai dengan satu komsel, satu komunitas kerajaan. 1,5 tahun kemudian, saudara, ya, maka jadilah model komunitas kerajaan, ya, yaitu 12 muridnya, ya, saudara. Inilah keluarga kerajaan Allah. Ya, ini yang Tuhan mau kita multiplikasikan di mana-mana. Ya, komunitas kerajaan ini, saudara. Ini adalah komunitas terang dan garam itu, saudara. Mesti ada di mana-mana. Supaya ada di mana-mana, maka Yesus, ya, tahap berikutnya setelah kira-kira 2 tahun, saudara, dia mulai multiplikasikan komunitas kerajaan ini. Maka, saudara, Tuhan Yesus utus berdua, kompak-kompak. Ingat, selalu mulainya dengan kompak, ya. Dia berkati, kemudian saudaraku dia utus kompak-kompak ini untuk apa? Bermultiplikasi. Tiap kompak menghasilkan satu komunitas kerajaan, ya, sehingga maka komunitas kerajaannya bertambah banyak atau bermultiplikasi, ya. Kemudian saudara, dia penuhi bumi ini. Di mana aja Yesus mau pergi, dia utus kompak-kompaknya untuk membangun komunitas kerajaan. Ya, saudara, dia utus mereka. Akhirnya, ya, saudara, dari berapa? Ya, dia mulai dari saudara 6 kompak, ya, atau 12 orang menjadi 70-an. Ya, 70-an menjadi 500, saudaraku. 500-an menjadi 3.000. Ya, kemudian saudara, mereka mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, saudara. Ini polanya Yesus dalam menggenapi misi Bapa. Nah, kita, saudaraku, harus melakukan yang sama. Ya, kita diperintahkan oleh Yesus, saudara. Ini perintah dia. Ini yang disebut amanat agung. Jadi cara menggenapi amanat agung bukan pribadi, saudara. Perkompak. Karena Yesus selalu memulai dengan kompak. Dia mengutus untuk merintis komunitas kerajaan dengan kompak. Makanya, saudara, betapa pentingnya kompak itu. Nah, inilah misinya Bapak, saudara. Nah, saudara sudah lakukan belum misinya Bapak? Ya, mari kita semua, tiap murid Kristus, kita, saudaraku, diberikan misi Bapa ini. Ini yang kalau kita praktekin, saudara, ini akan membawa transformasi yang luar biasa. Nah, saudara, kami ketika ke Brazil, ini yang kami sharingkan, saudara. Ya, nah, waktu kami dipercayakan pelayanan di Brazil, nah ini saya mau cerita beberapa kesaksian. Saudara, ternyata setelah masa pandemi, saudara, ya, gereja-gereja di Brazil ini yang kami amati dan kami tanya hamba-hamba Tuhan, karena mereka udah normal, boleh 100% beribadah, hanya pakai masker. Nah, saudara, mereka cerita, Pak Edi, kalau gereja-gereja yang tidak ada komunitasnya, nah kayak ini, tidak ada komunitasnya, saudara, ya, itu gereja-gereja itu kehilangan 80% dari jemaatnya. Jadi tinggal 20% maksimum, saudara. Ya, hilang, 80% hilang. Waduh, sedih banget. Makanya sekarang kami bingung, Pak Edi. Ya, gereja-gereja di Brasil setelah kena pandemi bingung semua. Ya, waduh, gimana? Mau kemana? Kita harus bagaimana? Karena kehilangan jemaatnya ya 80%, saudara. Itu yang tidak ada komselnya. Nah, kalau ada komselnya, saudara, tapi komselnya hanya small group aja, ya, artinya gini, dia bukan gereja sel, tapi gereja dengan sel,
Ya, ada selnya, tapi selnya itu hanya tambahan aja. Bukan gereja sel, dia gereja dengan sel. Itu menurut mereka, saudara, itu yang sisa ya hanya 50%. Jadi 50% hilang, tinggal 50%, saudara. Nah, kemudian, tapi dia bilang gini, kalau gereja murni gereja sel, nah murni gereja sel itu artinya semua jemaatnya ada di dalam komsel, saudara. Ya, dan komsel adalah bersifat gereja. Ya, berarti komsel mempraktekkan gaya hidup tubuh Kristus, komsel mempraktekkan gaya hidup rumah Tuhan, komsel adalah keluarga yang tadi itu komunitas kerajaan. Nah, gereja yang kayak begini mereka cerita, Pak Edi, itu bukan hilang jemaatnya di masa pandemi, bertambah-tambah, bermultiplikasi, ya. Nah, saudara, itu membuat saya, aduh Tuhan, ternyata Tuhan, itu yang Tuhan ajarkan kita, saudara. Makanya saudara lihat, saudara, ya gereja-gereja di Indonesia, ya itu jarang yang ada komselnya, saudara. Makanya parah-parah. Setelah pandemi hilang banyak sekali jemaatnya, saudara. Ya, kita lihat gereja di Brazil, saudara, itu jauh lebih banyak yang praktek komsel daripada saudaraku di Indonesia. Saya mungkin boleh prediksi, saudara, 50% gereja di Brazil praktek komsel, saudara. Dan itu makanya mereka bertahan yang praktek komsel. Ya, apalagi kalau komselnya mempraktekkan gaya hidup tubuh Kristus, itu bermultiplikasi, saudara. Ya, nah ini salah satu contoh kami kunjungin gereja-gereja. Nah, saudara, ketika kami kunjungin itu amazing, saudara. Ya, stop sampai di sini dulu. Ya, itu gereja-gereja, saudaraku, ngalamin lawatan Tuhan yang luar biasa. Ya, kami sharing kepada mereka, saudara. Ya, apa yang Tuhan ajarkan kepada kita selama pandemi. Coba, saudara masih ingat nggak? Tuhan ngajar kita apa sih selama pandemi, saudara? Kan awalnya ibadah sejati, kan? Roma 12, ayat 1 sampai ayat 8. Itu dasarnya, saudara. Kenapa kita dilawat Tuhan? Karena kita praktek ibadah sejati. Karena ibadah sejati itu, itulah yang tidak dipraktekkan oleh gereja-gereja, termasuk kita dulu, saudara. Maka Tuhan goncang segala sesuatu, ya, supaya yang tidak berdasarkan kerajaan Allah tergoncang, ya, supaya tinggal tetap kerajaan Allah, ya. Bagaimana supaya kita hidup dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan? Nah, itu di Ibrani pasal 12 ayat 29 atau ayat 28 29 bilang caranya adalah beribadah dalam takut akan Tuhan. Ya, beribadah itu kuncinya, saudara. Itu yang Tuhan ajarin. Makanya, saudara, kenapa kita ada revival? Karena kita praktek ibadah sejati. Wah, dahsyat banget kan, saudara. Coba, kalau nggak ada ibadah sejati, nggak praktek koram deo, dengan mempersembahkan tubuh, ya, maka Roh Kudus nggak bekerja, saudara. Karena kita penuh Roh Kudus kalau kita mempersembahkan tubuh. Nah, waktu kita persembahkan tubuh, saudara, wih, dahsyat banget. Maka Roh Kudus ambil alih. Ya, Roma 12 ayat 1, kalau kita persembahkan tiap hari, tubuh kita itu bersifat harian, saudara. Persembahan itu harian, bukan bulanan, apalagi ya saudara waktu kita mau. Ya, tapi itu tiap hari kita persembahkan tubuh kita. Makanya Tuhan lawat kita, saudara, luar biasa. Nah, saudara, saya sampaikan itu. Baru kemudian saya sampaikan tadi misi Bapak itu, saudara. Tuhan mau ya membangun komunitas kerajaan di mana-mana, itu misi Bapak, dengan cara memultiplikasi kompak-kompak. Wah, mereka semangat sekali, saudara. Mereka sangat-sangat diberkati. Nah, saya mau kasih kesaksian gereja ini, saudara. Ini gereja, ya, mereka sudah kenal pengajaran-pengajaran KED, ya, cukup banyak, saudara.
Ini gereja di São Paulo, ya. Nah, ini tadinya bukan gereja sel, saudara. Kemudian pemimpinnya, ya, dia ini orang baptis, pendetanya, saudara. Nah, dia baca bukunya Kak Edi, mulai dari Build My Home. Wah, toeng dia dapat. Ternyata maksud abadi Allah adalah dia mau punya rumah. Ya, rumahnya bukan gedung. Rumah Tuhan itu komunitas. Komunitas, yaitu seperti Allah Bapa, ya, Putra dan Roh Kudus. Bapa, Putra dan Roh Kudus, itulah saudaraku komunitas rumahnya. Wah, dia nangkep sekali, saudara. Dia mulai praktekin. Nah, kemudian saudara, setelah dia mulai praktekin, saudara, komsel-komsel, ya, komselnya mulai bermultiplikasi, saudara. Ya, dan dia mulai dapat lagi buku KED yang kedua, Touching Heaven Changing Life. Nah, intinya Touching Heaven Changing Life, kalau saudara tahu, ya, itu adalah THCL, ya, yang kita pernah praktekkan. Itu buku yang waktu itu saudaraku jadi berkat banyak buat gereja-gereja, ya. Nah, apa yang terjadi itu intinya sebenarnya buku itu, saudara, adalah, ya, praktek ibadah sejati, Coram Deo, semua konsep yang kita praktekkan ada di buku itu, saudara. Jadi gereja ini praktekin itu. Wah, meledak mereka, saudara. Dari 200 jemaatnya, saudara, kemudian naik jadi 400. Ya, kemudian saudaraku jadi 600. Ya. Dan apa yang terjadi, saudara? Terakhir mereka dapat lagi bukunya Kak Edi, saudara, praktek lagi mereka. Namanya Perjanjian Berkat. Wah, mereka praktekin, ya, bagaimana supaya hidup dalam perjanjian berkat. Saudara, mereka cerita, Pak Edi, ini sebelum pandemi, ya, kami jemaatnya akhirnya jadi 800, ya, dalam cuman waktu berapa tahun, waktu itu 2-3 tahun, jadi 800. Kemudian, ya, datanglah masa pandemi, saudara. Nah, waktu masa pandemi mereka ulang lagi, pakai lagi materi itu, ya, dipraktekin di komsel-komsel, ya, Build My Home, Touching Heaven Changing Life, ya, Perjanjian Berkat. Apa yang terjadi? Mereka cerita, Pak Edi, banyak gereja kehilangan jemaatnya di masa pandemi. Malah kami ketambahan 200 jiwa lagi di masa pandemi, saudara. Tambah 200, bukannya hilang. Ketambahan 200 jiwa baru, benar-benar baru. Dan apa yang terjadi, saudara? Keuangan mereka naik 40% di masa pandemi ini, saudara. Ya, kenapa? Mereka nggak cari-cari berkat, saudara. Ya, karena di Perjanjian Berkat itu, ya, buku itu kita diarahkan bukan cari berkat, bukan. Ya, kita carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Berkat yang cari kita, berkat yang ngikutin kita. Mereka, saudaraku, begitu diberkati. Nah, waktu dengar saya mau datang, saudara, ini pendetanya senang banget. Maka dia undang kami, saudara. Ya, dia ceritain semua pengalamannya mereka alami. Jadi, saudara, betapa pentingnya ibadah sejati itu, saudara. Gereja ini nangkep ibadah itu, ibadah sejati. Makanya mereka tumbuh luar biasa, ya, berkembang luar biasa, semangat sekali jemaat ini, saudara. Ya, nah, tiap jemaat yang kami sharing, saudara, mereka begitu diberkati, saudara, sangat diberkati. Mereka seperti dapat mutiara yang apa, saudara, sangat berharga. Nah, saya sama Yongki waktu lihat ini, kami bertobat, saudara. Kami bertobat. Kami jadi sadar, saudara, bahwa yang kita dapat itu nggak main-main, saudara. Yang kita dapat itu, ya, ibadah sejati, Coram Deo, mempersembahkan tubuh, itu bukan hal yang biasa-biasa aja, saudara. Itu mutiara yang luar biasa, ya. Kita jangan take it for granted, saudara. Ya, kita udah dapat, tapi saudara, kita anggap itu biasa-biasa aja. Aduh, saya sama Pak Yongki nangis, saudara, ngelihat ini. Aduh Tuhan, kami begitu berlimpah-limpah,
Tuhan kasih pengajaran yang luar biasa. Tuhan kasih prinsip yang luar biasa di masa pandemi. Kalau kita nggak praktek, keterlaluan, saudara. Nah, berikutnya kita lihat ada satu gereja lagi, saudara. Ya, coba lihat. Nah, ini adalah gereja yang koneksi sama kita. Next, gambarnya masih ingat, saudara? Siapa ini? Ini Bapak Ip Huber. Ya, pernah khotbah di KTC, ya, masih ingat, saudara, Bapak Ip Huber yang mengajarkan kita one-on-one discipleship. Ya, nah, coba kembali ke gambar sebelumnya. Nah, saudara, Bapak Ip Huber adalah termasuk gereja yang komselnya hidup, saudara. Semua jemaatnya hampir 100% masuk komsel semua. Ya, dan dia praktekin prinsip-prinsip yang Kak Edi dulu ajarin, saudara, tentang komsel. Ya, komsel itu tubuh Kristus, komsel itu ya rumah Tuhan, komsel itu keluarga Allah, komsel itu komunitas kerajaan. Dia praktekin, saudara. Makanya, saudara, selama pandemi, dia nggak kehilangan jemaat, saudaraku. Tahu nggak, saudara, ini jemaat sebelum pandemi, cuman 1.000. Ini dia rintisan baru, saudaraku, di Sao Paulo. Ya, dulu Pak Budi pernah pergi, dia udah merintis di mana-mana bersama dengan saya ke Fortaleza. Nah, itu dalam waktu cuman kira-kira 5 tahun jadi 7.000. Dimulai dari berapa orang aja, saudara. Ya, nah di Santarin mereka, saudara, sampai 60.000 jemaatnya, saudara. 60.000. Nah, mereka diutus, saudara, ke Sao Paulo ya untuk merintis gereja ini. Nah, sebelum pandemi, saudara, mereka kira-kira 1.000 jemaatnya, saudara. Ini sebelum pandemi. Nah, karena mereka praktek, gereja adalah kelompok kecil yang menghidupi gaya hidup tubuh, gaya hidup rumah Tuhan, gaya hidup keluarga Allah. Apa yang terjadi, saudara? Wow, lewat pandemi mereka bukannya kehilangan jemaat, saudara. Jadi double jemaatnya. Ini dia, saudara. Jadi 2.000 double, 100% pertumbuhannya di masa, saudaraku, pandemi. Nah, waktu diumumin ya Kak Edi mau datang, saudara, itu penuh seminarnya, saudara. Mereka haus sekali, saudara. Ya, mereka datang walaupun hari biasa. Sao Paulo itu macetnya minta ampun kayak di Jakarta. Tapi saudara, mereka datang. Ya, tiap malam mereka datang memenuhi tempat itu, saudara, seminar. Ya, ini, saudaraku, baru mulai mereka, saudara, dibuka boleh 100%. Belum pernah ada seminar sebelum pandemi. Ini seminar pertama buat mereka. Dan yang amazing, saudara, ya, kami sampaikan ibadah sejati. Itu kuncinya, meneguhkan mereka. Wah, mereka sangat diteguhkan. Kenapa mereka, saudaraku, bertumbuh? Karena mereka praktek ini. Ya, praktek ibadah sejati itu, saudara. Kemudian kami sharing tentang kompak. Waduh, itu, saudaraku, Ip Huber. Next, kita lihat gambarnya. Nah, saudara, supaya saudara tahu, Ip Huber ini orang yang salah satu pendeta paling berpengaruh di Brazil. Prinsip one-on-one discipleship, saudara, itu dipakai oleh 20.000 gereja di Brazil. Sampai gereja Katolik aja mempraktekkan, saudaraku, one-on-one discipleship. Ya, nah, tapi saudara, di sebelum pandemi, sistem ini makin merosot, ya, makin mulai tidak populer, saudara. Ya, karena kalau tidak ada ibadah sejati, saudara, mau sistem apa aja nggak jalan. Nah, sistem ini akhirnya nggak jalan, saudara. Ya, dan menimbulkan banyak, ya, saudaraku, kesulitan-kesulitan yang membuat jemaat mempraktekkan ini akhirnya satu-satu merotolin. Lama-lama, saudara, orang tinggalkan sistem one-on-one discipleship ini. Nah, waktu Ip Huber dengar pengajaran tentang kompak, saudara, wow, beliau bilang begini, saya belum pernah dapat
pencerahan yang begitu luar biasa lewat Alkitab. Ya, Abe Huber memutuskan, saudara, mempraktekkan kompak. Dia bilang, aduh, ini sebenarnya yang Tuhan udah ngomong, ya, bahwa kita mestinya kayak begini nih. Tapi saya belum tahu cara detailnya bagaimana. Nah, waktu dia dengar pengajaran kita, saudara, ya, akhirnya saudara dia memutuskan gereja dia mau mempraktekkan kompak. Ya, dia udah mulai sebenarnya tanpa terasa. Ya, tapi saudara, akhirnya dia diteguhkan sekali. Nah, luar biasa, saudaraku. Ya, jadi kunjungan ini, saudara, benar-benar ya kita gereja Indonesia mempengaruhi gereja-gereja di Brazil. Ya, Abe Huber ini, saudara, kalau dia praktek kompak, 20.000 gereja itu akan ikut semua, saudara. Karena mereka itu ya sangat saudara, menjadikan dia itu bapak. Ya, dia itu bapak dari 20.000 gereja itu, saudara. Jadi kalau dia praktek kompak, 20.000 gereja itu praktek semua, saudara. Makanya, saudara, thank you doa-doa saudara luar biasa. Saya dan Yongki bisa jadi berkat, saudara, di sana. Nah, kesaksian yang terakhir, waktu ya kami ada di sini di gerejanya tempat Pak Abe Huber, tiba-tiba, saudara, habis saya khotbah kepada para bisnismen, ya Budi masih ingat dulu itu waktu di Fortaleza, kami pernah ya membawakan Kingdom Business Community ya dengan Bapak Julian Fu ke sana. Nah, rupanya ada seorang bisnismen, saudara, yang waktu itu kami doakan, mungkin Pak Budi agak lupa, ya waktu mendoakan bisnismen ini, tiba-tiba keluar nubuatan dari mulut saya, saudara. Ya, saya bilang Bapak akan jadi ya seorang bisnismen yang diberkati, sangat diberkati. Bapak akan ya bertumbuh jadi ya bisnismen yang sangat diberkati dan Bapak akan mementor banyak bisnismen sehingga terjadi kegerakan bukan hanya di Brasil, di seluruh dunia. Waktu saya ngomong itu, saudara, dia baru manajer sebuah perusahaan, saudara. Ya, nah kemarin habis saya khotbah, dia datangi saya. Dia bilang, Pak Edi, mungkin Pak Edi lupa. Ya, mungkin Pak Budi juga lupa orangnya, namanya Marco. Nah, dia bilang, Pak Edi, nubuat yang Pak Edi sampaikan digenapi, Pak Edi. Saya mau teguhkan, ya, digenapi. Pak, 5 tahun kemudian, ya, saya diangkat jadi wakil CEO dari sebuah perusahaan yang sangat berpengaruh di Brazil. Ya, perusahaan ini, saudara, menghasilkan metanol, salah satunya bahan bakar nasional, ya, yang untuk saudara, salah satu pengganti dari bensin, saudara, ya. Dan dia sangat diberkati, dia jadi wakil CEO-nya company itu, saudara. Ya, dan perusahaan ini akhirnya dipakai Tuhan. Ya, lewat perusahaan ini dia mentor banyak sekali pengusaha-pengusaha lain, saudara, di seluruh dunia. Ya, dia cerita, Pak Edi, kami mensupport panti asuhan di Afrika ratusan, bahkan di seluruh dunia. Ya, kami dipakai Tuhan untuk memberkati banyak sekali bangsa-bangsa. Dan dia berkata begini, Pak Edi, ya saya mau ke Indonesia. Ya, ini kita lagi beli jet pribadi, katanya. Ya, nanti ya saya mau ajak Pastor Abe Huber, pastor saya, ya, untuk keliling ke Indonesia. Saya pengen bersaksi, Pak Edi. Saya bilang, silakan datang. Ya, nanti kami mau datang dengan jet pribadi, katanya. Ya, saya pengen ajak Pak Edi keliling Indonesia juga dengan jet pribadi saya. Wow, saudara, saya nggak pernah nyangka dengan Pak Budi waktu itu. Ya, kami doakan bisnismen ini, ternyata dia jadi berkat besar buat dunia ini, saudara. Nah, saudara, itulah berkat-berkat yang luar biasa kalau kita pelayanan tubuh. Jadi, thank you luar biasa. Ya, nah itu beberapa kesaksian dari Brazil. Jadi kita bisa belajar banyak, saudara. Mari kita menggenapi misi Bapak.
Ya, mari kita mulai dengan kompak, multiplikasi kompak kita, lahirkan komunitas kerajaan di mana-mana. Penuhi bumi ini dengan komunitas kerajaan. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati dan saya kembalikan ke siapa ini, Pak Hadi atau siapa? Silakan. Ya, amin. Makasih Kak Edi buat impartasinya. Kita mau semakin semangat ya, teman-teman, praktek kompak untuk menghasilkan komunitas kerajaan Allah ya. Jadi kita boleh lihat tetangga-tetangga kita di dalam lingkungan kita ya. Kita bisa datengin tetangga kita dan kita bisa lakukan satu dua perbuatan baik kepada tetangga-tetangga kita dan kita bisa memberanikan diri ya untuk kita mengajak tetangga-tetangga kita untuk kita membangun komunitas kerajaan Allah ya di lingkungan tempat kita berada. Ini waktu kita anniversary ya, berapa bulan yang lalu kan ada tetangga kita yang kita undang dan hari-hari ini dia yang ngejar kita tambahan, kapan nih kita kumpul lagi gitu ya, dan kita lagi atur waktu bersama dengan teman-teman ya yang ada di komplek perumahan ini untuk kita bisa kumpul lagi ya, membangun komunitas kerajaan Allah. Jadi kita percaya di setiap RT ya ada satu komunitas kerajaan Allah. Ya Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan, boleh silahkan open mic ya Bapak Ibu. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan untuk bisa open mic. Pagi hari ini ada waktu beberapa saat untuk teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan tentang praktek kompak ataupun praktek komunitas kerajaan Allah. Ya. Kak, hari saya mau tanya sama Kak Edi. Ya. Pagi Kak Edi. Pagi, Shalom. Pak Edi, kalau misalnya udah kelar bahan SPK ya, kita ke anak-anak kompak kita maupun ke Komsel, enaknya kita selanjutnya ngapain ya Kak Edi? Ya, jadi kompak itu kan kayak keluarga ya. Jadi sambil kita mendidik anak-anak kita, misalnya kita keluarga ini suami istri, ya punya anak, nah kan kita didik anak kita terus ya, sampai dia nanti mandiri, betul? Nah sambil kita didik dia, ya kita juga bertumbuh dalam kebutuhan-kebutuhan kita, ya. Jadi misalnya kita adalah orang Kristen yang sedang bertumbuh. Nah, kita perlu sambil kita juga belajar namanya SPK pengabdi ya. Jadi SPK lanjutannya ya, yaitu tadi tuh praktek disiplin-disiplin rohani ya, sehingga kita bisa mengalahkan kejahatan-kejahatan. Kan itu kebutuhan ya, Yohanes pasal 2 ayat 12 sampai 14, kebutuhan orang Kristen muda. Nah, sehingga kita bisa kayak tadi tuh mengalahkan dosa perzinahan, mengalahkan pornografi, mengalahkan dosa-dosa yang mengikat kita. Ya, nah, jadi kita sambil kita mendidik anak kita, ya, anak-anak rohani kita dalam SPK pemenang, kita sendiri bertumbuh dalam SPK pengabdi, ya. Nah, atau ada yang juga sambil diperlengkapi ya dengan SPK pemimpin. Ya, misalnya ya kita punya karunia profetik yang kuat ya. Nah, kita ikut nanti ada School of Prophetic ya, di mana kita diperlengkapi. Ada yang punya karunianya lebih menggembalakan. Nah, mungkin dia bisa ikut School of Healing ya. Itu ada trainingnya misalnya, atau sekolah penggembalaan nanti kita akan buka, saudara. Nah, jadi itu caranya. Jadi sambil kita ya mendidik anak-anak kita, kita sendiri juga bertumbuh dalam kebutuhan kita. Gitu ya. Tinggal diatur aja. Jadi kita pinter-pinter atur waktu ya. Oke. Oke. Thank you Kak Edi. Yuk. Ya, teman-teman, apa masih ada yang mau bertanya? Silahkan, bisa langsung open mic-nya buat teman-teman yang mau bertanya. Pak Hadi, sambil nunggu, ya. Jadi
kita kan tanggal 30 ini ada acara ya itu ya, yaitu apa? Solusi kehidupan. Nah, itu kesempatan Pak Adi, kompak-kompak yang belum memenangkan jiwa, itu kesempatan bawa jiwanya ke acara itu. Ya. Nanti di situ bisa aja kita nanti yang memfollow up, tapi dia dengar firman dulu, dia dengar apa didoakan ya. Mungkin ada yang sakit, ada yang terikat dengan problem ya, ada dalam keadaan yang apa membingungkan hidupnya, ya banyak masalah. Nah, kita bawa ke sana. Nanti dia dengar firman, lihat mujizat, dia lihat kuasa Tuhan, akhirnya kita bisa follow up jiwa ini. Ya, atau dia nanti bisa masuk ke breakout room, dilayani oleh konselor-konselor kita, supaya nanti kita lanjut ya, setelah dia dilayani konselor, kita lanjut bisa bawa mereka ke kompak kita. Langsung minggu berikutnya kita akan ada CG langsung. Ya, jadi mungkin mereka nanti ya ikut CG itu dibaptis dan nanti langsung mereka bisa ikut ya SPK bersama dengan kita. Jadi Pak Adi ya ini bisa jadi apa? Bisa jadi hanjang buat kita menggenapi misi Bapak itu ya, di mana kompak-kompak akan bermultiplikasi dan membangun komunitas kerajaan. Oke? Ya. Jadi kalau kita masih kesulitan menginjil ya, Edi, kita bisa seperti Nathanael ya, ajak orang ya untuk datang ya, untuk ketemu dengan Tuhan Yesus langsung ya. Ya. Nah, ini ada pertanyaan Kak Edi, apakah saat ini di Abalove sudah ada sekolah penggembalaan seperti yang tadi Kak Edi katakan, ataukah ada equipping tentang penggembalaan atau prophetic yang saat ini mungkin sudah tersedia, di mana kira-kira bisa kami dapatkan? Iya, jadi memang ada yang sudah programnya udah berjalan, ada yang masih belum ya, tapi udah ada rencananya. Nah, misalnya ada beberapa yang juga dikembangkan oleh Abalove KTC ya. Nanti saudara hubungin pemimpin ya, ada equipping yang sudah disiapkan buat saudara ya. Nah, kalau nanti kita bisa aja di-equip juga ya oleh yang di luar Abalove KTC ya, bisa kalau itu memang sejalan dengan kita ya. Jadi misalnya School of Healing ya, healing counseling itu dimulai memang oleh Abalove Industri dan itu bagus sekali saudara ya. Nah, itu bisa juga kita manfaatkan, ada training-trainingnya, saudara bisa ikut ya. Ini contoh aja ya. Oke. Ya, setiap hari Sabtu ya, Bunda Roma, itu adalah equipping kita ya. Jadi itu juga penggembalaan juga ya, bagaimana masalah penggembalaan itu kan biasanya kadang-kadang suami istri konflik, ada hubungan yang rusak. Nah, itu kan kita juga ada equipping bagaimana menjadi suami, menjadi istri, dan bagaimana menjadi pria, menjadi wanita. Nah, itu sebenarnya adalah salah satu equipping penggembalaan ya. Dan untuk prophetic beberapa waktu yang lalu ada ya, kita minta Sofyan untuk equipping kita, untuk kita berani bernubuat, untuk kita berani mendoakan ya orang yang sakit ya. Nah, itu salah satu juga equipping prophetic. Jadi bisa ikut setiap hari Sabtu ya, untuk kita ada equipping itu. Ya, teman-teman, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan ya, kita mau selesaikan forum video kita pagi hari ini. Kita mau berdoa ya sebelum kita akhiri. Bapak, kami bersyukur buat setiap firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Kami berdoa Tuhan buat Kak Edi, Tuhan, biarlah Tuhan terus berikan kekuatan, kesehatan, hikmat yang baru Tuhan, pewahyuan, pencerahan yang baru Tuhan. Tuhan berikan kepada Kak Edi, supaya Tuhan mengimpartasi Tuhan, tubuh-Mu Tuhan, dan kami mau Tuhan,
melakukan Tuhan apa yang kami dengar hari ini, supaya kerajaan Allah Tuhan diperlebar Tuhan di bumi ini Tuhan, dimulai Tuhan dari lingkungan tempat kami tinggal Tuhan. Kami rindu ada komunitas kerajaan Allah Tuhan di tempat kami tinggal Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.